Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan Fintech kali ini. Sebelum kegiatan kita mulai, Bapak Ibu silahkan berkelompok, membentuk kelompok sesuai lembaga. Silakan Bapak Ibu duduk di dalam kelompok lembaganya masing-masing. Jika di lembaga Bapak Ibu terdiri dari lebih dari 6 orang, Bapak Ibu silakan untuk membentuk dua kelompok, lembaga A dan lembaga B. Baik, Bapak Ibu, kita ikuti Bintek Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh guru SMP Kompetensi Literasi dalam rangka peningkatan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang. Hal ini Bapak Ibu akan kita laksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama IN 1 tanggal 20 September, IN 2 nanti 14 Oktober, dan IN 3 1 November. Tentunya juga ada kegiatan ON 1 dan ON 2 yang Bapak Ibu lakukan dalam rentang waktunya dengan kegiatan mandiri. Salam dan bahagia Bapak Ibu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu, refleksi dan perbaikan pembelajaran SMP kompetensi literasi pada IN 1 ini. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu silakan untuk scan barcode SID untuk kegiatan presensi, materi, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk bergabung di WA Group melalui scan QR Code berikut. Bapak Ibu, kami berdua memfasilitasi kegiatan pada hari ini sampai sore nanti. Kami berdua Baik Bapak Ibu, di agenda kegiatan kita ada alokasi waktu yang harus atau kita taati. Yang pertama di pembukaan ada pukul 7.30 sampai 8.00. Mulai dari diri Bapak Ibu pukul 8 sampai 8.40. Eksplorasi konsep kegiatan pukul 8.40 sampai 11.00. Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, nanti pada pukul 11 tepat Bapak-bapak boleh langsung dipersilakan untuk persiapan ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Untuk ibu-ibu tetap melaksanakan kegiatan di eksplorasi konsep 1.3 untuk merancang skenario atau RPP rancangan dengan alur kegiatan berliterasi sampai dengan pukul 12. Nah, nanti setelah pukul 12 ibu-ibu bisa melakukan sholat duhur dan makan siang. Demikian juga dengan bapak-bapak. Sampai pukul 13.00 Bapak Ibu silakan kembali lagi untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, eksplorasi konsep kegiatan 4.5 pada pukul 13 sampai 13.50. Refleksi dan penutup 13.50 sampai 14.30. Bu, kita ikuti kesepakatan belajar dengan menyanyikan lagu. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari jempol. Apa kata cari jempol? Ikut pelatihan tidak boleh ngobrol. Jadi Bapak Ibu konsentrasi, tidak boleh ngobrol sendiri, fokus, mindfulness pada kegiatan hari ini. Serta jangan lupa untuk men-silent HP-nya ya. Baik Bapak Ibu, yang kedua, ini namanya cari telunjuk. Apa kata cari telunjuk? Ikut pelatihan tidak boleh ngantuk. Nah, Bapak Ibu, silahkan jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik, tidak mungkin mengantuk. Tetapi jika Bapak Ibu ngantuk, silahkan untuk meregangkan tangan, mungkin cuci muka dan lain sebagainya untuk bisa mengembalikan kondisi semula. Berikutnya Bapak Ibu, ini namanya cari tengah. Apa kata cari tengah?
ikut pelatihan, tidak boleh lengah. Jadi Bapak Ibu betul-betul untuk mengikuti secara aktif dan terlibat aktif dalam kegiatan. Selalu melihat, mengkondisikan kegiatan dengan baik, tidak membuka laptop sebelum ada kegiatan, sebelum ada instruksi. Berikutnya, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Ikut pelatihan tidak boleh sinis. Jadi Bapak Ibu, yuk kita di kegiatan ini saling menghormati dan kita pahami apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Dengan teman sekelompok juga sama nih Bapak Ibu, untuk saling berbagi dan saling menghormati. Baik, Bapak Ibu yang terakhir, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Ikut pelatihan tidak boleh beling. Nah, ini hati-hati nih pada hari ini Jumat. Nanti kalau sudah Jumatan untuk kembali ya. Demikian juga Bapak Ibu-ibu ya, setelah sholat silakan kembali tepat waktu ya, pukul 13.00. Bapak Ibu nanti setelah selesai Jumatan atau selesai sholat itu ada absensi lagi untuk absen sertifikat, sehingga Bapak Ibu dibutuhkan dan tepat waktu untuk mengisi absennya. Mulai mengisinya persis pukul 13.00 di SID. Absen online ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah tujuan dari aktivitas belajar hari ini. Yang pertama, memahami kebijakan umum standar pelayanan minimum pendidikan dan indikator rapor pendidikan, melakukan penilaian di tingkat kompetensi literasi guru, mengidentifikasi berbagai kegiatan literasi dalam pembelajaran di kelas, menyusun strategi refleksi model 4P model 321, menuliskan hasil refleksi dan perbaikan pembelajaran melalui hasil observasi video menggunakan refleksi model 4F atau 4P atau model 321, mengamati video, merancang alur kegiatan literasi dalam pembelajaran dari hasil identifikasi, mempraktekkan rancangan kegiatan literasi dalam pembelajaran, mengembangkan ide-ide kreatif kegiatan literasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan pelatihan ini atau BIMTEK ini kita mengikuti alur kegiatan belajar merdeka. Ini ada arti atau makna ya, merdeka. M-nya ini mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini kita lakukan di IN1. Kemudian R-nya ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual dan elaborasi ini di on ya, nanti kita lakukan di kegiatan on-nya. Dan koneksi antar materi, dikoneksi dan aksi nyata ini akan kita lakukan di intikannya. Baik Bapak Ibu, tahapan kegiatan, kita melakukan kegiatan ini ada 5 kegiatan hari ini. Kegiatan 1, literasi dalam pembelajaran, kita laksanakan 30 menit. Kegiatan kedua, strategi refleksi model 4P dan model 321 30 menit. Kegiatan merancang alur kegiatan literasi dalam pembelajaran 60 menit. Nah, ini kita lakukan sebelum sholat Jumat nanti. Nah, setelah sholat Jumat ini kita akan melakukan simulasi rancangan kegiatan literasi dalam pembelajaran 30 menit dan mengembangkan ide-ide kreatif praktek kegiatan literasi dalam pembelajaran 30 menit. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari diri selama 30 menit. Bapak Ibu, dalam kegiatan BIMTEK kali ini adalah terkait dengan kebijakan umum SPM, yaitu standar pelayanan minimum. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan regulasi Permendikbud Ristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknik pelayanan minimal, Bapak Ibu memiliki kewajiban meningkatkan SPM ini dengan melihat acuannya adalah rapor pendidikan sebagai indikator prioritas standar pelayanan minimum SPM di bidang pendidikan.
Nah, apa sih ke-8 indikator SPM ini yang akan kita gunakan untuk mengukur capaian pemerintah daerah di bidang SPM, capaian SPM, yaitu angka partisipasi sekolah, jenjang PAUD, dasmen, dan kesetaraan, kompetensi literasi, kompetensi numerasi, proposal, proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B, proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1 atau D4, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas. Baik Bapak Ibu, kita dalami bahwa sangat penting di dalam regulasi Permendikbudristek nomor 32 tahun 2002 bahwa pada pasal 1 di kualitas pembelajaran ini mencakup dua hal, yaitu kompetensi literasi dan numerasi. Nah, di sini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas. Maka hari ini Bapak Ibu difasilitasi untuk kegiatan peningkatan kompetensi literasi. Baik Bapak Ibu, di dalam SPM ada kategori. Nah, untuk kategorinya ada kategori capaian yang diperoleh oleh kabupaten. Di sini jika mencapai 100 tuntas purna, dan di sini ada skala nya Bapak Ibu bisa baca. Yang belum dikurang dari 60 adalah belum tuntas. Baik, kriteria ini, kategori ini yuk kita pahami dan kita lihat Kabupaten Lumajang pada kategori apa. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat di kompetensi literasi. Kompetensi literasi SPM SMP, maaf. Ini kita lihat di tahun 2023 65,68, di tahun 2024 74,97. Jadi capaiannya adalah 74,97. Kalau kita lihat di kategorinya berarti masuk di mana Bapak Ibu? Oke. Jadi masih masuk tuntas pertama. Nah, oleh karena itu kita di satuan pendidikan memiliki kewajiban supaya ini segera diliterasi naik di tuntas paripurna. Masih ada 3 jenjang yang harus kita tingkatkan. Baik Bapak Ibu, di satuan pendidikan ada di rapat pendidikan kita ada kategori yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu. Di sini ada model kategori baik, sedang, kurang, ada pelevelan di atas kompetensi minimum sampai di bawah ini. Kemudian ada pemeringkatan atau kuintilnya. Ini peringkat atas, peringkat menengah, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu silahkan kita mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu bagaimana capaian rapor pendidikan di indikator kompetensi literasi di lembaga Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan buka web rapor pendidikan, atau Bapak Ibu bisa baca unduhan raportnya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tulis hasil identifikasi rapor pendidikan pada 4 jenis post-it. Jadi Bapak Ibu ambil 4 jenis post-it, tuliskan berdasarkan explore dari identifikasi dari raportnya, kategori capaian raport. Di sini tinggal Bapak Ibu lihat nilainya, dia capai baik, sedang, atau kurang. Kemudian pelevelannya, analisis delta raportnya tahun 2022-2023 dilihat nggih nanti kolom pada tahun 2022 dan 2003 naik, turun, atau stagnan. Dan berikutnya adalah kuintil atau pemeringkatan. Bapak Ibu bisa melihat apakah peringkat atas, menengah, atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit untuk melakukan refleksi. Ini dilaksanakan tiap kelompok Bapak Ibu ya, di setiap lembaga. Jadi satu lembaga silakan berdiskusi. Agar cepat silakan untuk berbagi siapa yang bagian kategori capaian raport, pelevelan, analisis data, atau pemeringkatan. Siap Bapak Ibu? Masing-masing bagi tugas guys supaya cepat. Waktunya 5 menit untuk merefleksikan capaian raport pendidikan. Baik Bapak Ibu sudah merefleksikan capaian raport pendidikan dan sudah memperoleh kategorinya. Maka Bapak Ibu
kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di literasi, kompetensi literasi. Nah, apa konsentrasi kita untuk meningkatkan? Kita lihat kembali tujuan belajar kita, ya. Kemudian kita mengintegrasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita di semua mapel untuk memperkaya konteks literasinya. Dan kita lakukan kegiatan pembelajaran secara kontekstual sehingga lebih dekat dan lebih bermakna dengan siswa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, asesmennya pun adalah berliterasi. Artinya kita menyusun asesmen ini sesuai potensi peserta didik, yaitu bernalar kritis gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita ini ada di jenjang fase D. Oleh karena itu siswa kita harapannya sudah mencapai pada literasi membaca jenjang fase di akhir ini, yaitu fokus pada kemampuan pemahaman literasi, inferensial, menganalisis bacaan, menemukan dan mengakses informasi, menafsirkan, mengintegrasikan informasi, mengevaluasi dan merefleksi bacaan. Jika kita masih menemukan kondisi siswa di fase A mungkin ya, atau di fase yang sebelumnya ini, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk membimbing secara khusus atau scaffolding sehingga dia sampai mencapai ke fasenya yang setara standar. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan melakukan ice breaking. Buah kesemek rasanya manis, mari kita lakukan dengan hati ikhlas. Bapak Ibu silahkan dibaca bacaan ini. Ini adalah huruf Yunani atau huruf tertentu. Silahkan Bapak Ibu baca. Nah, bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Tidak bisa baca kan? Karena ini simbol-simbol yang mungkin memang sulit dibaca. Mungkin hanya saya saja yang bisa baca ya Bapak Ibu. Nah, itulah kondisi siswa kita jika dia tidak mengenal huruf dan tidak bisa membaca. Rasanya sangat tidak enak Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini bacaan kedua. Silakan Bapak Ibu dibaca. Ya, satu peserta untuk membantu membacakan. Nah, Bapak Ibu, ya, yang sebenarnya ini adalah bahasa Bali ya, intonasinya juga harusnya berbahasa Bali. Silakan kita dengarkan bagaimana cara membaca bacaan ini. Baik, Bapak Ibu, berikutnya ini ada bacaan yang terakhir. Silakan Bapak Ibu kita baca bareng-bareng. Kakak tinggal di padang pasir. Dia seorang penyanyi, dia pergi ke desa-desa lain, dia menyanyi di pesta-pesta. Suatu hari kakak pergi ke desa baru. Silakan Bapak Ibu salah satu untuk bisa mengartikan sesuai pemahamannya setelah Bapak Ibu kita akan melakukan game miskonsepsi. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menyatakan pernyataan nanti itu tepat, maka acungkan jempol dan bilang mantap ya. Jika Bapak Ibu tidak menyatakan tidak tepat atau tidak setuju, maka bilang ambyar. Tapi kita menyebutkannya bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita bersama-sama menyebutkan pendapat kita. Baik. Bapak Ibu, tepat atau tidak tepat program membaca di sekolah menggunakan buku apa saja? Ambyar. Kenapa ambyar Bapak Ibu? Kenapa tidak tepat? Karena menggunakan buku apa saja itu belum tentu sesuai kemampuan membacanya. Karena kategori siswa itu disesuaikan buku bacaannya sesuai jenjangnya. Apakah dia di fase A ataukah dia fase mahir ya, di tingkat fase F gitu ya. Nah, dan juga harus disesuaikan dengan buku yang diminati. Nah, ini akan menentukan keberhasilan program membaca. Ya,
telah banyak disiapkan buku-buku bacaan bermutu atau B3 ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya tepat atau tidak tepat. Peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Mantap. Oke. Bapak Ibu, peserta didik yang sudah lancar membaca ini belum tentu memahami isi bacaan. Oleh karena itu, yuk kita mendorong siswa kita bisa, selain bisa membaca, dia juga bisa memahami ya isi bacaan. Ya, karena itu akan menyulitkan dia jika dia tidak kita latih dengan memahami bacaan dalam mengakses informasi dan mendapatkan nilai dari bacaan yang dibaca, sehingga peserta didik kita itu tidak akan mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Baik Bapak Ibu, tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Ambiar ya Bapak Ibu. Baik, kenapa Bapak Ibu waktu 15 menit belum mencukupi ya kegiatan yang memfasilitasi kecakapan literasi. Nah, karena itu kegiatan literasi itu harus dilakukan dengan tepat supaya bisa menumbuhkan minat peserta didik untuk membaca dan mempelajari pengetahuan barunya. Nah, ini akan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jika dia sudah terbiasa ya budaya membacanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan melakukan kegiatan penilaian diri terhadap tingkat kompetensi literasi guru ya. Nah, Bapak Ibu akan menerima LK nih tentang, nah ini Bapak Ibu, tentang kerangka kompetensi literasi guru. Bapak Ibu silahkan dibuka ya, di halaman itu ada halaman kedua ya, halaman kedua baris kedua itu pada kategori praktek pembelajaran profesional, yaitu pembelajaran dan asesmen literasi. Di sini mencakup keterampilan merancang pembelajaran ya, dan asesmen ya, yang berfokus untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik dengan metode yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada berkembang, layak, cakap, dan mahir. Silakan Bapak Ibu baca indikator ini di kategori mana, apakah mahir, cakap, layak, dan berkembang. Oke Bapak Ibu, instruksinya Bapak Ibu silakan mencermati dan memilih satu kategori praktek pembelajaran profesional pada aspek pembelajaran dan asesmen literasi. Nah, lakukan Bapak Ibu penilaian diri di tangga kompetensi literasi ya, pada posisi manakah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga akan memahami kompetensi guru yang tersedia dan memilih kategorinya sesuai dengan penilaian dirinya. Oke Bapak Ibu, siap ya? Oke, silahkan Bapak Ibu dibaca dan dipilih. Tuliskan setelah Bapak Ibu memilih, tuliskan di kertas post-it. Kemudian tempel di tangga atau kolom yang sudah disiapkan di kertas plano. Oleh karena itu, kelompok harus membuat tangga kompetensi literasi ini atau kolom ya, yang berisi cakap, mahir, cakap, layak, dan berkembang. Kemudian Bapak Ibu post-it-nya silahkan tempel di jenjang tangga ini. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentunya kita tidak bisa melakukan penilaian pada semua aspek ya. Oleh karena itu, karena waktu ya Bapak Ibu, nanti lakukan untuk jenis indikator pada kategori dan aspek lainnya Bapak Ibu setelah pelatihan ini atau di sekolah Bapak Ibu untuk tingkat kompetensi literasi guru. Baik, yang kita tunggu-tunggu adalah kegiatan inti atau puncaknya. Mari kita berbagi Bapak Ibu praktek baik integrasi literasi dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mapel. Nah, pada kegiatan eksplorasi konsep ini kita ada waktu 30 menit. Yuk kita tonton dulu ya video pembelajaran berliterasi.
Silahkan Bapak Ibu, ini linknya kita bagikan ke WA group, Bapak Ibu bisa tonton sendiri. Nah, mungkin juga kita bisa nobar ya, nonton bareng kegiatan video. Nah, sebelum menonton Bapak Ibu akan menerima LK 11A dan 11B. Seperti apa LK-nya? Ini Bapak Ibu, LK 11A berisi 8 indikator. Bapak Ibu tinggal centang iya tidak, kemudian dideskripsikan ketika menonton itu pada kegiatan bagian mana ditemukan di video tersebut. Yang LK11B ini Bapak Ibu untuk menuliskan aktivitas gurunya apa, aktivitas siswanya apa, ya. Ya, ini cari literasi ya. Di kegiatan awal kegiatan guru literasinya itu apa, aktivitas siswanya apa, kegiatan inti juga demikian. Jadi cari di kegiatan awal, inti, penutup, sumber atau media belajar yang digunakan, kemudian pengelolaan kelas. Nah, berliterasinya di mana dan secara umum kegiatannya di video itu seperti apa, dideskripsikan. Siap ya Bapak Ibu? Ini ada 2 LK yang Bapak Ibu bisa amati. Sepertinya kalau ini apa namanya, satu orang 2 gitu agak kesulitan ya. Mungkin dalam satu kelompok ada yang terima LK11A dan LK11B begitu ya. Supaya kita bisa cepat ya waktunya untuk mengidentifikasi pengamatan video. Baik Bapak Ibu, siap ya bagi tugas ya. Nah, masing-masing orang semua dapat ya. Tetapi ada yang dapat A dan ada yang dapat B. Yuk kita lakukan identifikasi. Mari Bapak Ibu kita tonton bareng-bareng nobar untuk melihat video pembelajaran literasi. Baik Bapak Ibu, sudah selesai hasil identifikasinya. Silakan Bapak Ibu kita presentasikan ya. Kita pilih satu kelompok untuk presentasi dan yang lainnya mungkin bisa menambahkan dari hasil mengamati, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada mengkonfirmasi atau memberikan umpan balik. Silahkan ya. Oke, kita putar spinnernya, sekolah mana yang dapat. Oke, silahkan presentasi dan kelompok lainnya silahkan untuk memberikan umpan balik. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang berdiskusi secara pleno ya. Ini ada beberapa 4 pertanyaan pemandu yang bisa kita diskusikan melalui kegiatan curah pendapat ini. Yang pertama, apa kegiatan literasi yang ada pada kegiatan pembelajaran pada video? Nah, itu diceritakan di kegiatan awal, inti, dan akhir. Nah, yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan yang sama pada pembelajaran di kelas? Nah, ini curah pendapat, pengalaman Bapak Ibu peserta. Nah, jika sudah dilaksanakan, apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan tanggapan siswa? Nah, bagaimana siswa ketika kita memberikan pembelajaran berliterasi itu? Kemudian supaya menceritakan pengalaman siswanya seperti apa gitu ya. Yang keempat, jika belum dilaksanakan kemudian diterapkan dalam kegiatan pembelajaran apa? Jika belum dilaksanakan kemudian Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran apa yang akan terjadi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Siswa akan senang ya, akan lebih dilatih dengan tingkat pemahaman membacanya. Itu ya, kemampuan berliterasinya akan lebih meningkat begitu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi prinsip dan karakteristik pembelajaran berliterasi. Nah, seperti apa sih prinsip dan karakteristik pembelajaran berliterasi? Yuk kita studi referensi. Bapak Ibu silakan dalam kelompok Bapak Ibu berdiskusi mengidentifikasi prinsip dan karakteristik pembelajaran berbasis literasi. Bapak Ibu silakan untuk searching, untuk berselancar di Google
atau di AI atau di Gemini, ini ada linknya, silahkan. Langsung aja ketik identifikasi prinsip dan karakteristik berbasis literasi. Kemudian langsung Bapak Ibu tuangkan di LK. Nah ini LK-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan kita bagikan LK, silahkan hasil searching tadi ditempel di sini ya. Dituliskan ya, dituliskan di sini. Silahkan Bapak Ibu. Ini biar cepat, masing-masing orang mencari ya sendiri-sendiri biar kaya gitu ya. Literasi, studi literasinya itu biar kaya. Tulis di kertas post-it masing-masing orang untuk mencari prinsip dan karakteristik supaya cepat satu kelompok itu dibagi dua, siapa yang bagian prinsip, siapa yang bagian karakteristik. Tulis di post-it, kemudian langsung ditempelkan di kolom-kolom ini. Gitu ya, langsung post-itnya ditempel aja. Gitu ya, biar cepat. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan kunjung karya ya. Jadi Bapak Ibu hasil tempelan tadi silahkan masing-masing orang untuk berkunjung ke kelompok lain untuk mempresentasikan temuannya ya, prinsip dan karakteristiknya. Jadi bisa silahkan presentasi ke kelompok sebelahnya ya. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2. Siap Bapak Ibu? Ya, waktunya masing-masing hanya 5 menit ya. Silahkan. Jadi 2 orang ya yang berkunjung ke kelompok lain. Kelompok lain untuk memberikan umpan balik. Nah, Bapak Ibu sebelum presentasi Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik kelompok yang dikunjungi gitu ya. Silakan berikan berikan umpan balik konstruktif dengan menggunakan post-it. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu yuk kita pahami penguatan dari prinsip dan karakteristik pembelajaran. Adapun prinsip literasi menurut yaitu tahun 2029, program literasi yang baik bersifat seimbang dan sebagainya. Karakteristik pembelajaran terintegrasi literasi, meningkatkan pemahaman membaca, mengasah kemampuan menulis dan sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan kedua yaitu strategi pembelajaran 4P atau 4F ya. P yang pertama peristiwa, paparkan objek berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini Bapak alami. P yang kedua perasaan, apa yang dirasakan ya ini setelah mengikuti proses. Yang P yang ketiga pembelajaran, apa hal paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. P yang terakhir, keempat adalah perubahan. Apa hal yang dapat segera diterapkan baik sebagai individu. Baik Bapak Ibu, kemudian ini strategi pembelajaran 321. 3 kelebihan, 2 kekurangan, dan 1 rencana atau solusi. Kita akan lakukan, silakan. Baik Bapak Ibu, silakan isi Padlet refleksi 4P ya di link. Kemudian Bapak Ibu bisa berkreasi, sematkan foto kelompoknya dan lain sebagainya. Silakan berpandu pada pertanyaan di Padlet. Dari ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Padlet silakan dijawab. Waktunya 3 menit ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, kegiatan berikutnya adalah kegiatan ketiga. Ini adalah kegiatan yang kita konsentrasikan untuk berbagi ya. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan individu yaitu merancang pembelajaran dengan alur kegiatan berliterasi. Bapak Ibu silakan mengamati kembali LK11A ya. LK yang digunakan untuk identifikasi pengamatan video itu ya, yang ada banyak indikator literasinya. Nah, gunakan panduan itu. Kemudian Bapak Ibu untuk menginspirasi Bapak Ibu ketika merancang pembelajaran, ya, indikator yang harus
dimasukkan dalam rancangan pembelajaran apa. Jadi Bapak Ibu silahkan sekarang Bapak Ibu merancang atau Bapak Ibu bisa membuka RPP yang sudah dimiliki, yang sudah baik, mungkin yang berpusat pada murid, pembelajaran diferensiasi. Silakan Bapak Ibu memilih RPP atau kalau tidak ada silakan untuk menyusun RPP barunya, merancang dan menyusun kegiatan pembelajaran dengan alur kegiatan berliterasi. Jadi Bapak Ibu silakan di rancangan tersebut di LK 1.2 yaitu ini. Nah, integrasikan kegiatan literasi numerasi pada RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu akan gunakan. Pada bagian pendahuluan berliterasi, misalnya pada saat asesmen awal, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, menstimulus siswa, kemudian media yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, usahakan di pendahuluan sudah berliterasi, di kegiatan inti juga berliterasi. Jadi misalnya diferensiasi produknya berliterasi, diferensiasi prosesnya berliterasi, diferensiasi produknya juga berliterasi. Media yang mendukung apa, setiap langkah-langkah kegiatan ada pendukung literasinya. Dan yang terakhir adalah penutup Bapak Ibu untuk menuliskan dibudayakan refleksi bagi murid maupun Bapak Ibu. Jadi tuliskan siswa diajak untuk berefleksi. Jadi di kegiatan penutup ada kegiatan refleksi baik guru maupun murid. Itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ini didesain RPP yang berliterasi. Ya, gunakan berbagai hal seperti tadi LK11.A supaya apa? Rancangan Bapak Ibu ini memenuhi LKA indikator-indikator tersebut karena nanti pada saat simulasi lembar yang digunakan adalah lembar pengamatan video tadi sehingga memenuhi indikator-indikator pada kegiatan literasi. Siap Bapak Ibu nggih? Nah, ini kata kuncinya keberhasilan dari pelatihan ini jika Bapak Ibu sudah memiliki kreativitas dan mampu mengintegrasikan pembelajaran berliterasi di bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Dengan berbagai strategi, ide, dan lain sebagainya ya untuk merancang pembelajaran berliterasi. Menggunakan media atau sumber belajarnya dan lain-lain atau kegiatannya. Baik, Bapak Ibu, silahkan ada waktu sampai pukul 12 ya. Bapak Ibu silahkan rancang ada waktu sampai pukul 12 untuk merancang pembelajaran berliterasi. Siap Bapak Ibu ya, ini tugas individu, silahkan untuk bekerja. Nah, rancangan ini akan Bapak Ibu gunakan nanti di sekolah di on 1 ya. Di on 1 Bapak Ibu akan mempraktekkan rancangan ini, tapi Bapak Ibu bisa menyempurnakan nanti setelah simulasi ada observer yang akan memberikan umpan balik, kemudian nanti bisa didiskusikan di sekolah nanti hasil umpan balik itu untuk diperbaiki dan saat mengimplementasikan sudah betul-betul fit dan bagus ya, sudah terstruktur dan efektif penggunaan integrasi literasinya. Sampai pukul 12. Silahkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah pukul 11, untuk Bapak-bapak silahkan keluar, untuk Ibu-ibu tetap ya, untuk stay, untuk melanjutkan sampai pukul 12. Nanti kita akan bersama-sama barengan makan bersama di pukul 12 ya. Nanti ya pukul 1 Bapak Ibu-ibu bisa sholat dulu nanti pukul 12 gitu ya. Oke Bapak Ibu ini sudah pukul 12, Ibu-ibu silahkan bisa sholat. Nanti kesemuanya akan kembali pukul 13. Ya, 13 harapannya adalah seluruh kegiatan Bapak Ibu di rancangan pembelajaran ini sudah selesai dan siap untuk disimulasikan pukul 13.00. Baik Bapak Ibu, kita sebelum melanjutkan dan mensimulasikan rancangan skenarionya, yuk kita lakukan ice breaking. Bapak Ibu, ini gambar apa? Harimau.
Nah, Bapak Ibu silahkan kita melingkar berdiri, tangan kanan silahkan telunjuknya diarahkan ke bawah. Jadi kayak main jumbling-jumbling gitu ya. Jumbling arit, jumbling singit gitu ya. Jadi diarahkan ke bawah telunjuknya. Kemudian tangan kiri untuk menangkap ya. Tangan kanan telunjuk, tangan kiri untuk menangkap. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, clue-nya jika cerita yang akan saya bawakan ada kata harimau, Bapak Ibu silakan menangkap. Ya. Nah, usahakan Bapak Ibu jangan sampai tangannya tertangkap. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jika ada kata harimau, Bapak Ibu menangkap. Baik, siap. Di sebuah hutan lebat, tampak harimau sedang berburu hewan. Harimau adalah sasaran buruannya. Waktu itu harimau malam terdengar. Waktu itu harimau malam awas Bapak Ibu, terdengar di balik pohon. Jadi belum ya. Suara tapak kaki yang melangkah. Hariman menyiapkan senapan apinya. Suara tersebut semakin mendekat dan benar saja itu adalah suara tapak kaki Harimin, adiknya. Tanpa sengaja mereka berdua melihat anak harimau. Dan duar, tembakannya Harimin meleset. Harimau pun lari. Baik Bapak Ibu, kegiatan keempat adalah kegiatan simulasi berpasangan rancangan pembelajaran dengan alur kegiatan berliterasi. Yuk, semua rancangannya diangkat ke atas, ya, cari pasangannya untuk bersimulasi. Baik Bapak Ibu, secara berpasangan yuk kita lakukan simulasi. Nanti bergantian yang simulasi ya. Yang simulasi memaparkan hasil rancangannya RPP atau pembelajarannya dengan alur berliterasi, yang pasangannya sebagai observer. Gunakan LK 1.1D ya. Waktunya masing-masing 5 menit ya. Jadi pasangan 10 menit ya. Siap. Baik Bapak Ibu silakan. Ini Bapak Ibu LK yang digunakan untuk observer, mengamati sebagai pengamat ya. Ini sama dengan yang kita pakai untuk ya, gunakan ini. Siap ya? Oke, waktunya 5 menit. Silahkan. Oke, Bapak Ibu yang terakhir kita akan melakukan simulasi pleno rancangan pembelajaran dengan alur kegiatan berliterasi. Nih, tadi saya berputar-putar nih nemukan satu orang yang rupanya bisa berbagi buat kita semua ya, untuk bisa menginspirasi kita semua. Silakan Ibu untuk Bapak atau Ibu untuk bersimulasi. Oke, yang lainnya silahkan gunakan lembar observasi tadi untuk mengamati simulasi dari tampilan dari satu peserta yang akan bersimulasi ya. Silahkan. Oke, berikan umpan baliknya juga ya Bapak Ibu. Siap, baik Bapak Ibu, silahkan waktu presentasinya selama 5 menit, kemudian umpan balik juga 5 menit. Oke, silakan siapa yang akan memberikan umpan baliknya. Oke Bapak Ibu, di alur kegiatan literasi, kegiatan pembelajaran itu setidaknya kita harus mengintegrasikan kegiatan berliterasi gitu ya, baik itu di pendahuluan, inti dan penutup. Inspirasinya banyak Bapak Ibu ya. Bisa cari di Google juga ya, bisa cari pengalaman-pengalaman seperti sumber belajar atau media yang bisa kita gunakan
untuk berliterasi dengan siswa kita atau kegiatan pembelajaran kita yang berliterasi. Oke ya, Bapak Ibu bisa memiliki inspirasi dari yang tadi melihat video atau Bapak Ibu pernah memiliki inspirasi atau ide kreatif sendiri. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktu terakhir adalah waktu kegiatan 5, yaitu kegiatan ide kreatif praktek kegiatan simulasi pembelajaran berliterasi. Bapak Ibu tadi sudah berpasangan, juga sudah melihat simulasi dari teman kita yang pleno tadi, 1 orang tadi. Silakan Bapak Ibu tuliskan ide-ide kreatif yang sudah Bapak Ibu tangkap atau Bapak Ibu sudah belanja tadi dari berpasangan dan dari penampilan teman kita tadi. Silakan tuangkan ide kreatif di post-it ya. Ide-ide kreatif apa yang Bapak Ibu temukan tentang mengintegrasikan kegiatan literasi pada alur langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, waktunya 5 menit. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah selesai. Silahkan satu kelompok ditempel di post-it. Dan juga jangan lupa skenario tadi yang bagian merancang pembelajaran juga ditempel di plano. Jadi semuanya ditempel ya, ide kreatif dan RPP-nya. Oke. Baik, waktunya kita window shopping. Bapak Ibu silahkan 1 orang untuk berdiri di pajangan yang sudah ditempel. Oke, yang berisi RPP dan ide kreatif. Silahkan nanti yang menjaga ya, yang menjaga pajangan ini nanti melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan. Dan peserta yang lain 4-5 anggota kelompoknya, sisanya yang bukan menjaga pajangan itu silahkan untuk menyebar ya. Jadi Bapak Ibu punya 5 sekolah gitu ya. Cari 5 sekolah untuk menyebar, jangan berkumpul ya, menyebar sehingga Bapak Ibu akan banyak mendapatkan belanjaan ya, inspirasi yang banyak ya. Jangan lupa bawa post-it. Begitu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa juga post-itnya juga untuk memberikan umpan balik. Siap ya Bapak Ibu, silahkan untuk yang menjaga melakukan tugasnya dan yang tidak menjaga silahkan untuk berbelanja, untuk shopping ke kelompok lain untuk mendapatkan inspirasi dan memberikan umpan baik. Baik, waktunya 5 menit ya dari sekarang, silahkan. Oke, waktu selesai. Bapak Ibu, mari kita simpulkan bahwa standar pelayanan minimum kompetensi literasi telah memberikan kita pedoman yang jelas tentang apa yang harus kita capai. Ini kalau waktunya banyak kita lemparkan ke peserta untuk mereka yang menyimpulkan. Tetapi kalau tidak kita langsung menyimpulkan. Yang pertama, mengintegrasikan literasi dalam setiap mata pelajaran di langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, meningkatkan capaian rapat pendidikan pada indikator kompetensi literasi dan kontribusi peningkatan IPM pada Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu, silakan untuk ambil post-it. 1 post-it langsung diisi 3-3-nya ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah ikuti sesi ini, apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari dan bagaimana menerapkannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kegiatan on 1.